Memanas, Amerika lancarkan serangan ke wilayah Rusia. Presiden Joe Biden telah memberikan izin kepada Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia dengan amunisi Amerika Serikat. Namun, Kiev hanya dapat menyerang di perbatasan dekat Kharkiv. Dilansir CNN, Jumat Biden mengizinkan serangan terbatas setelah Rusia membuat kemajuan signifikan di sekitar kota di bagian timur laut negara itu. Dekat dengan perbatasan Rusia, kata dua pejabat AS kepada CNN. Presiden baru-baru ini mengarahkan timnya untuk memastikan bahwa Ukraina dapat menggunakan senjata yang dipasok AS untuk tujuan serangan balasan di Kharkiv, sehingga Ukraina dapat membalas serangan pasukan Rusia atau bersiap untuk menyerang mereka, kata salah satu pejabat. Dilansir CNN, Jumat, pelonggaran pembatasan ini menandai perubahan dari kebijakan lama dan terjadi di tengah meningkatnya tekanan internasional dari sekutu dekat AS. Namun wilayah tersebut terbatas pada wilayah di sekitar Kharkiv, dan Ukraina belum meminta izin lebih dari itu, kata pejabat tersebut. Seraya menambahkan bahwa mereka tidak mengantisipasi AS akan memperluas wilayah yang diizinkan. Kiev mengajukan permintaan kepada Washington untuk mengubah kebijakannya hanya dalam beberapa minggu terakhir seiring kemajuan pasukan Rusia, kata pejabat itu. Pasukan Rusia, depot amunisi dan pusat logistik kini dapat menjadi sasaran artileri dan roket yang disediakan AS di seberang perbatasan dari Kharkiv di Rusia Barat. Pemerintah AS juga tegas tidak membiarkan Ukraina menggunakan amunisi paling tangguh yang pernah diberikan kepada Rusia, yaitu rudal jarak jauh yang dikenal sebagai ATACMS yang dapat mencapai target sejauh 200 mil atau 300 km. Ukraina telah diizinkan untuk menggunakan senjata anti-pesawat AS untuk menghilangkan ancaman pesawat Rusia yang terbang di wilayah udara Ukraina dan Rusia, dan telah berhasil melakukannya, pejabat pertama menekankan. Namun larangan tersebut telah menghalangi Ukraina untuk menargetkan pesawat Rusia yang berada di wilayah Rusia. Menteri Luar Negeri Antony Blinken secara terbuka mengisyaratkan kesediaan untuk mengubah kebijakan pemerintah minggu ini ketika dia mencatat bahwa AS dapat menyesuaikan posisinya. Ciri khas dukungan AS terhadap Ukraina adalah beradaptasi seiring dengan perubahan kondisi, perubahan medan perang, sebagaimana apa yang dilakukan Rusia dalam meningkatkan eskalasi agresinya. Kami juga telah beradaptasi dan menyesuaikan diri, kata Blinken. Rabu dalam kunjungan ke Moldova, saya yakin kami akan terus melakukan itu. Sehari sebelumnya, para pemimpin utama Eropa mengisyaratkan bahwa mereka telah mengubah posisi. Berbicara pada konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Selasa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menguraikan bahwa senjata Prancis yang dikirim ke Ukraina, termasuk rudal jarak jauh, diizinkan untuk menargetkan pangkalan di Rusia. Tanah Ukraina diserang dari pangkalan-pangkalan di Rusia, kata Macron saat berkunjung ke Schloss Merseburg di Brandenburg, Jerman. Jadi bagaimana kita menjelaskan kepada Ukraina bahwa kita harus melindungi kota-kota ini dan pada dasarnya semua yang kita lihat di sekitar Kharkiv saat ini. Jika kita memberitahu mereka bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mencapai titik di mana rudal tersebut berada. Dipecat, kami pikir kami harus mengizinkan mereka untuk menetralisir situs militer tempat rudal ditembakkan dan, pada dasarnya, situs militer tempat Ukraina diserang, lanjut Macron. Scholz dari Jerman menggemakan komentar Macron dan mengatakan bahwa Ukraina diizinkan untuk mempertahankan diri selama mereka menghormati persyaratan yang diberikan oleh negara-negara pemasok senjata termasuk Amerika Serikat dan hukum internasional. Batasan awal yang mencegah Ukraina menembaki wilayah Rusia dengan persenjataan AS berakar pada kekhawatiran pemerintahan Biden mengenai meningkatnya perang. Meskipun kekhawatiran tersebut masih ada, AS mengambil tindakan untuk mengubah posisi setelah pemerintah Ukraina secara eksplisit menyebutkan perlunya mempertahankan Kharkiv. Sekutu-sekutu Eropa mulai mengubah taktik, dan kepemimpinan NATO diam-diam mendesak AS untuk mengizinkan serangan semacam itu. Blinken mengunjungi Ukraina awal bulan ini dan mendengar secara langsung permintaan Ukraina untuk menyerang sasaran di dalam perbatasan Rusia.
Dalam perjalanan itu, Blinken menegaskan kembali bahwa AS akan memastikan untuk menempatkan Ukraina pada posisi yang dapat menghalangi dan mempertahankan diri dari serangan di masa depan. AS merasakan dampak besar dari argumen ini, kata seorang diplomat Eropa awal pekan ini, memperkirakan bahwa perubahan dalam kebijakan AS mungkin akan terjadi. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg diam-diam mendesak AS dan negara-negara lain untuk memberikan Ukraina kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran di Rusia, kata sumber. Upaya Stoltenberg yang berulang kali dilakukan secara tertutup tidak serta-merta menghasilkan perubahan kebijakan AS. Namun pekan ini ia menegaskan bahwa ia secara terbuka berbicara mengenai manfaat dan mungkin perlunya membiarkan Ukraina mempertahankan diri tanpa batas. Menyangkal kemungkinan Ukraina menggunakan senjata-senjata ini terhadap sasaran militer sah di wilayah Rusia membuat mereka sangat sulit mempertahankan diri, kata Stoltenberg. Langit seakan runtuh ketika Kanselir Jerman Olaf Scholz mengamini usulan Presiden Macron, yang dalam kunjungannya di Jerman pekan ini mendesak agar NATO mengizinkan Ukraina menggunakan persenjataan Barat untuk membidik sasaran militer di wilayah teritorial Rusia. Sang kanselir selama ini menolak pengiriman senjata bagi Ukraina yang bisa menjangkau wilayah Rusia. Namun sikapnya perlahan berubah seiring kian lantangnya suara-suara dukungan di barisan sekutu. AS merasakan dampak besar dari argumen ini, kata seorang diplomat Eropa awal pekan ini, memperkirakan bahwa perubahan dalam kebijakan AS mungkin akan terjadi. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg diam-diam mendesak AS dan negara-negara lain untuk memberikan Ukraina kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran di Rusia, kata sumber. Upaya Stoltenberg yang berulang kali dilakukan secara tertutup tidak serta-merta menghasilkan perubahan kebijakan AS. Namun pekan ini ia menegaskan bahwa ia secara terbuka berbicara mengenai manfaat dan mungkin perlunya membiarkan Ukraina mempertahankan diri tanpa batas. Menyangkal kemungkinan Ukraina menggunakan senjata-senjata ini terhadap sasaran militer sah di wilayah Rusia membuat mereka sangat sulit mempertahankan diri, kata Stoltenberg. Langit seakan runtuh ketika Kanselir Jerman Olaf Scholz mengamini usulan Presiden Macron,